Oh, tapi Oke, saya belum siap sih sebenarnya. nggak apa-apa. Kita bagi aja. Jadi dapat celana panjang, dapat celana pendek. Selamat malam. Hari ini pada tanggal 2 November. Wah, hari ini kita mulainya dengan rame banget ya, anak buah murah. Yang lain, yuk ya. Ini harganya aku kasih tahu dulu ya. Harganya itu normalnya 140.000, tapi khusus flag hari ini harganya satu set 3-in-1 ini cuma 105.000 aja. 105.000. LD-nya 108 ya, LD-nya 108. Udah bisa dimulai, Kak. Boleh nanti ya. Oke, yang ini kalau ada yang mau boleh ketik mau 3-in-1-nya. Mau 3-in-1-nya. Oke, selamat malam. Hari ini pada tanggal 2 November 2021, Saudari Merlinda Simanjuntak dengan NIM 1811210 akan melaksanakan simulasi seminar proposal. Kepada Saudari Merlinda, dipersilakan untuk berdoa sebelum memulai. Oke, doanya kita skip. Langsung silakan dimulai, Merlinda. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempat yang telah diberikan pada saya. Selamat malam kepada Bapak Nicholas, serta selamat malam kepada teman-teman semuanya. Di sini saya Merlinda Simanjuntak dengan NIM 1811210 akan membawakan presentasi tentang pengaruh corporate governance dan pengadopsian IFRS terhadap ketepatan waktu dan asimetri informasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Kalau latar belakangnya belum saya buat, saya bingung. Nggak apa-apa, ceritakan aja. Di sini berarti saya ceritain jumlah perusahaan yang telat ini ya. Iya. Oke. Latar belakang yang saya ambil untuk judul ini adalah keterlambatan perusahaan manufaktur dalam melaporkan laporan keuangannya. Pada tahun 2016 terdapat 2 perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan. Pada tahun 2017 menurun menjadi 1. Namun di tahun 2018 meningkat lagi. Di tahun 2019 kenaikannya cukup banyak, yaitu 7 perusahaan. Namun di tahun 2020 peningkatannya semakin pesat, yaitu 17 perusahaan. Dapat dilihat bahwa fenomena keterlambatan pelaporan keuangan di sini fluktuatif. Oke. Rumusan masalah. Rumusan masalah. Iya, ada 10. Rumusan masalah di sini saya akan meneliti apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris, dan pengadopsian IFRS berpengaruh terhadap ketepatan waktu dan asimetri informasi. Kemudian tujuan penelitiannya akan meneliti dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris, dan pengadopsian IFRS terhadap ketepatan waktu dan asimetri informasi. Landasan teori. Di sini saya mengambil 3 teori, yaitu signaling teori, agency teori, dan compliance teori. Signaling teori merupakan suatu sinyal yang diberikan perusahaan berupa laporan keuangan yang harapannya baik dan tidak ada asimetri informasi. Sinyal itu merupakan sinyal yang baik dan mempunyai nilai yang baik pula untuk apa ya?
untuk pengguna laporan keuangannya. Kemudian agensi teori, di sini akan menjelaskan tentang hubungan antara manajer dengan kepemilikan perusahaan. Di sini akan lebih berbicara tentang corporate government, yaitu di mana saya akan memakai variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit dan dewan komisaris. Kemudian compliance theory atau teori kepatuhan. Di sini terdapat dua perspektif, yaitu perspektif instrumental dan normatif, di mana instrumental adalah bentar ya kok. Di mana instrumental itu dia lebih ke benda atau kepemilikan. Kalau normatif itu dia lebih ke moral dan legitimasi atau hukum, di mana compliance theory ini merujuk kepada suatu bentar ya kok. Suatu aturan yang dibuat dan melihat bagaimana kepatuhan dari oke, di skip aja boleh nggak sih, kok saya bingung mau jelasnya gimana. Sebenarnya bagian ini tidak terlalu panjang lebar dijelaskan. Oh gitu ya kok. Memang begitu, harus ringkas jelaskan. Oke, langsung lanjut. Berarti saya cuma Oke. Biasa disebutin aja itu, nggak sampai sejelas itu dijelasin. Oh, nggak dijelasin ya? Apa-apa, berarti di sini landasan teori, saya jelasin variabel-variabel lagi. Oh, yang tadi aja? Usah. Ya, teori tadi kan ada 3. Disebutkan bahwa signal teori, agensi, sama compliance teori. Udah, habis itu lanjut slide berikutnya. Gak usah terlalu panjang lebar di sini. Waktu hanya 10 menit untuk presentasi. Oh, oke. Langsung ke kerangka pemikiran. Ya, oke, lanjut. Oke, berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka buatlah kerangka pemikiran sebagai berikut, di mana kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu dan berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Kemudian kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu dan berpengaruh positif terhadap asimetri informasi. Komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu dan asimetri informasi. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu dan asimetri informasi. Dan pengadopsian IFRS berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu dan asimetri informasi. Di bab 3. Di sini saya akan membahas tentang tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian yaitu perusahaan manufaktur dan waktunya rentang tahun 2016 sampai 2020. Populasi dan sampelnya adalah perusahaan manufaktur serta 77 perusahaan manufaktur yang sudah memenuhi kriteria. Jenis dan sumber datanya, jenisnya adalah kuantitatif, sumber datanya merupakan data sekunder laporan keuangan perusahaan manufaktur dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Operasional variabelnya sebutin satu-satu kok. Nggak apa-apa, jelasin aja. Operasional variabelnya untuk kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen dibagi dengan saham yang beredar kali 100%. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh investor dibagi saham yang beredar kali 100%. Untuk komite audit adalah jumlah
komite audit yang ada. Kemudian untuk dewan komisaris adalah jumlah dewan komisaris. Untuk pengadopsian IFRS adalah ini apa ya kok namanya? Variabel ini kalau misalnya menggunakan kategori gitu. Kategori berarti skala nominal, variabel dummy. Variabel dummy ya. Untuk pengadopsian IFRS menggunakan kategori 1 untuk perusahaan yang terdampak pengadopsian IFRS, kategori 0 untuk perusahaan yang tidak terdampak pengadopsian IFRS. Kemudian untuk ketepatan waktu adalah tanggal publikasi dikurang tanggal berakhirnya pelaporan keuangan. Untuk asimetri informasi menggunakan SPRIT, di mana SIT dikurang bit dibagi SIT plus bit dibagi 2 kali 100. Teknik analisis data kok kayak gini ya? Untuk teknik analisis data, saya menggunakan 5, yaitu analisis deskriptif. Di sini analisis deskriptifnya adalah menjelaskan tentang variabel ketepatan waktu, asimetri informasi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris, dan pengadopsian IFRS. Kemudian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan kedastisitas. Kemudian analisis regresi linier berganda. Di sini Y1 untuk ketepatan waktu dan Y2 untuk asimetri informasi. Uji kelayakan koefisien determinasi R2, R pangkat 2, R kuadrat. Jika nilai R kuadrat sama dengan 1, maka jas R kuadrat sama dengan R plus 1. Sedangkan jika nilai R kuadrat sama dengan 0, maka jas R kuadrat sama dengan 1 min K per N min K. Jika K lebih besar dari 1, maka jas R kuadrat akan bernilai negatif. Untuk uji T atau parsial, di sini akan melihat jika sigma sig T lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H diterima. Hipotesis akhir ditolak dan hipotesis awal diterima. Jika lebih besar, maka hipotesis akhir diterima dan hipotesis awal ditolak. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada penguji. Terima kasih. Harusnya dikembalikan ke pembimbing ya. Oh, pembimbing ya kok? Iya, pembimbing yang buka, pembimbing yang ini menerima kembali. Oh, Oke, thank you kok. Oke, coba ini ke PowerPoint. Nggak usah tampilan full screen, PowerPoint biasa. Klik insert. Insert. Ada nggak page number di sana? Itu, samping word art itu ada 3 kotak. Coba lihat satu-satu. Samping word art. Oke. Nah itu, insert slide number. Coba diklik. Centang slide number. Apply to all. Jadi lebih baik kalau slide itu ada nomor ya. Jadi nanti ketika penguji bilang, Merlinda buka slide nomor 3. Lebih enak lihatnya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ke slide nomor 2. Slide nomor 2. Halaman 2. Ini tadi cerita tentang latar belakang. Udah oke.
Udah bagus. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalah saya rasa tidak perlu sampai seperti ini jelasinnya. Ade udah masuk ya? Ade, Udah kok. tadi kamu pas presentasi ada tunjukin perumusan masalah dan tujuan penelitian tidak? Ada kok. Panjang nggak atau singkat? Saya buatnya seperti ini kok, tapi jelasinnya saya nggak satu-satu. Iya. Variabelnya saya sebutin semua. Sebenarnya ini tidak terlalu diperlukan ya, termasuk juga tujuan penelitian. Karena perumusan masalah, tujuan penelitian, sama hipotesis bunyinya kan sama. Kita harus mengingat waktu Yes. presentasi hanya 10 menit. Ini Merlinda tadi di atas 15 menit presentasinya ya. Karena ketika kita seminar proposal, mahasiswa seminarnya sebentar aja itu. Lamanya nanti di diskusi. Lanjut ke halaman 5. Landasan teori. Ini ditampilkan, ini udah oke. Tetapi tadi Merlinda menjelaskannya satu persatu. Itu makan waktu di sana. Kalau bisa Merlinda mau jelasin nggak apa-apa, tapi cari cara supaya lebih ringkas penjelasannya. Oke, kok siap. Kemudian halaman 6. Ini kan berarti alasan mengambil variabel kali ya. Gimana kok? Landasan teori ini tadi rencananya mau jelasin tentang apa ya? Iya, variabel-variabelnya. Termasuk alasan mengambil variabel tidak? Enggak. Ya. Kalau gitu, ini boleh di skip aja. Nggak usah ditampilkan. Oh, gitu. Langsung, berarti yang atas ini aja. Tanda Iya, satu. iya. Oh, oke. Kemudian ke halaman 7, slide 7. Nah, disinilah baru dijelasin. Mungkin alasannya ya, kenapa diambil variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan lain-lain. Alasannya kok. Ya, pengambilan variabel tentu harus ada alasannya. Tidak hanya sembarang ambil. Kira-kira alasannya Merlinda apa? Karena banyak jurnal yang ambil itu kok. Banyak jurnal yang ngambil variabel itu untuk diteliti. Benar, itu salah satu alasan. Tapi apakah ada alasan lain? Pengen meneliti lebih lanjut. Kalau hanya ingin meneliti lebih lanjut, kenapa nggak pakai variabel yang berbeda lagi? Jadi alasannya kurang tepat itu. Biasanya yang sering dilihat variabel X terhadap variabel Y1 aja atau variabel X terhadap Y2 aja, tapi ini makanya diambil dua-duanya biar lebih tahu gitu. Tapi lebih ke uji coba hal baru gitu ya. Iya. Tapi ini kan sama aja, hanya seperti dua buah model yang terpisah Merlinda gabungkan. Dijadiin satu. Ya, sebenarnya ini jadi dua penelitian yang berbeda, tapi nggak apa-apa. Kemarin pertanyaannya terkait Y1 sama Y2 nggak bisa digabungkan, itu tidak apa-apa. Ada masalah itu. Nah, jadi untuk menjawab di bagian kerangka ini, kenapa mengambil bentuk yang seperti ini, variabelnya harus yang 5 biji X itu? Alasannya pertama memang dikaitkan dengan research depth. Artikel terdahulu bahas tentang ini. Alasan kedua, kaitkan dengan teori. Contohnya asimetri informasi, itu kan berhubungan dengan teori agensi. Jelasinnya nanti arahkan ke sana, jadi alur ceritanya dapat nanti ketika ditanya. Tuh.
Terus berdasarkan apa data juga ya kok berarti. Data. Kita belum bicara data kalau di sini. Coba Merlinda ke slide 5. Nah, 3 teori ini kan, sorry, tadi Y1-nya ketepatan waktu ya? Iya. Ketepatan waktu berarti masuk arahnya ke teori sinyal. Oh, sinyal ya kok. Bukan yang compliance teori. Boleh juga. Nggak masalah. Mm-mm. Satu kejadian tidak hanya harus dijelaskan oleh satu teori, tetapi boleh lebih dari satu. Oh, karena Jadi, selain dia patuh melapor tepat waktu, dia juga memberikan sinyal. Kalau kita lapor tepat waktu, berarti perusahaan kita ini bagus. Nah, itu dia. Arahnya ke sana. Barulah dijelaskan, kita bisa tepat waktu karena apa? Coba lihat nomor 7, slide nomor 7. Kenapa bisa tepat waktu? Karena kita punya kepemilikan manajerial yang untuk mengontrol, kepemilikan institusional yang untuk mengontrol, komite audit yang bertugas untuk fungsi audit ya, dewan komisaris untuk mengawas, sama pengadopsian IFRS. Ya, begitu alur ceritanya Melinda. oh iya iya. Oh. Paham atau mau ditanya lagi? Berarti yang asimetri informasinya ini dia nanti jelasnya misalnya pakai sesuai dengan landasan teori signaling teori gitu kok alasannya. Asimetri itu Kalau tadi ke kan teori agensi arahnya. agensi ya. Iya, Oh. Karena didukung oleh teori ini iya, gitu kok. benar. Oke, Kalau saya catat dulu. oke. Selagi nunggu, hari ini ada yang mau simulasi lagi selain Merlinda? Kok mau nanya bentar. Ya, Berarti dia perumusan masalah sama tujuan penelitiannya ini saya jadiin satu, bisa nggak sih? Kayak tadi kan saya ngomongnya cuman untuk melihat pengaruh antara kepemilikan manajerial, institusional, bla 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 terhadap Y1 Y2 gitu. Boleh buatnya gitu kok. terserah pada Merlinda. Yang penting kalau mau dijelaskan, jelaskan secara ringkas. Jangan sampai termakan waktu. Nicholas. Oh, Sofia sama Beto. Di rumah siapa itu? Say hi. Oh, ada Sastra, Sofia. Halo Sastra. Belum mute. Oke, silakan lanjut Merlinda di slide berapa lagi? Slide 8 ya. Nah, ini saya tadi bingung jelasinnya kok. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu itu udah oke. Populasi sampel 77 perusahaan yang sudah memenuhi kriteria. Kriterianya apa? Ini kok. Bentar. Aduh. Kriterianya adalah perusahaan yang tidak pernah terlambat melaporkan laporan keuangan tahunan, terus yang laporan keuangannya lengkap, terus bentar kok. Proposalnya udah di ACC belum, Merlinda? Udah. Saya agak Tapi kayaknya bingung. masih berantakan banget ya kok. Saya agak bingung dan ini nanti akan muncul pertanyaan dari penguji.
Ini kan variabelnya ketepatan pelaporan ya, Y1-nya. Heeh. Kenapa hanya yang perusahaan yang tepat waktu yang diambil? Berarti Hah? gini, kalau Merlinda ambil semua perusahaan yang khusus tepat waktu saja sebagai sampel, ya berarti kodenya satu semua nanti kan? Iya. Nggak ada perbedaan, tidak ada variansi data. Nggak terolah itu nanti. Justru kita di sini kan ingin melihat satu perusahaan yang tepat waktu sama perusahaan yang tidak tepat waktu. Kira-kira Heeh. komite auditnya gimana? Atau penerapan IFRS-nya bagaimana? Kalau semua tepat waktu ya nggak nampak perbedaannya. Nah itu pasti akan ditanya penguji itu. Apa jawaban Merlinda? Bingung kok. Tunggu, saya bacain kriteria sampel kan kok. Iya, Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. oke. Terus perusahaan manufaktur yang tidak konsisten menerbitkan laporan keuangan dan tidak mengalami keterlambatan pelaporan keuangan. Mm-mm. Tapi itu dihilangin kok yang itu. Yang terlambat ini. Berarti yang tepat waktu semua nih yang masuk sini kan kok berarti. Iya, Kalau kayak gitu kriterianya. iya. Makanya saya bingung gitu. Penguji pun akan bingung gitu. Kenapa yang tepat waktu aja yang dianalisis? Harusnya kan yang tidak tepat waktu juga dianalisis, biar nampak kan perbedaannya. Oh, berarti nanti kalau yang nggak tepat waktu dianalisis juga ininya tambah lagi berarti aku. Bisa jadi, tapi kan populasinya masih sama. Iya sih. Terus perusahaan manufaktur yang IPO sebelum periode penelitian. Kemudian perusahaan manufaktur yang tidak pernah disuspend. Dan perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap. Berarti yang lengkap Seharusnya semua yang diambil. ini, posisi kriteria samplingnya mungkin kurang tepat itu. Harusnya yang posisi kriteria yang sekarang nomor 5 itu harusnya di nomor 2 itu. Yang di nomor 3, oke saya lupa. Cuma nanti Yang IPO. Nomor diurutkan 3 dulu. itu yang. Itu urutannya kurang tepat itu kalau sebagai purposive sampling. Oh. Tentu yang pertama dia harus terdaftar dulu di manufaktur. Yang kedua, laporan keuangannya lengkap. Ketiga, tidak pernah disuspend. Keempat, laporan keuangannya tepat waktu. Kelima baru apa tadi? Yang Ya, IPO sebelum periode penelitian. nah, kalau IPO berarti nomor 2 berarti itu. Setelah total perusahaan manufaktur, IPO, laporan keuangan lengkap, tidak pernah suspend, sama yang terakhir tepat waktu. Nah, itu urutannya. Oh, gitu. Ntar kok saya catat. Kenapa harus gitu ya kok? Karena kalau Merlinda bikin urutan yang seperti tadi, timeline-nya tuh nggak cocok. Nggak ada urutannya. Gitu. Masa yang IPO itu paling terakhir diletak? Kan aneh. Ini saya buat di nomor 3 sih. Berarti yang IPO nomor 2. Ya, Perusahaan yang laporan keuangan. memiliki laporan keuangan lengkap 3. Ya, Yang tidak pernah disuspend 4. ya, Yang terlambat 5. ya. Nah, nanti kalau misalnya saya dapat pertanyaan, kenapa kamu kayak gini buatnya, itu gimana kok? Enggak, itu jarang ditanya. Oh, jarang. Nah, nanti kalau misalnya penguji tanya, kenapa yang ini aja, yang tepat waktu dan lengkap aja yang diambil?
kan harusnya dicek juga dong, dianalisis juga dong yang nggak tepat dan yang nggak lengkap gitu. Kalau yang nggak lengkap, mau gimana kita cari datanya? Oke, itu selesai. Cuman Oke. yang tidak tepat waktu itu yang saya nggak tahu kenapa Melinda pilih yang tepat waktu saja. Itu saya nggak tahu. Berarti kalau misalnya saya ambil yang nggak tepat waktu juga, data saya jadinya kurang nggak sih kok? Kurang Biasanya banyak dong. biasanya jarang perusahaan yang tidak tepat waktu. Paling hanya kalau manufaktur ya, paling nggak sampai 10, nggak sampai 20 gitu. Saya dua-dua kok. Dua-dua. Iya. Nggak apa-apa sebenarnya. Gini, saya off dulu ini karena Zoom versi gratis sudah mau habis ya. Nanti saya bikin link baru. Iya.